Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Yuk tonton video menarik di Era Sukanti Channel, di mana teman-teman akan dapatkan informasi lengkap seputar tempat wisata, traveling, serta hotel atau penginapan. Oh ya, mengingatkan lagi buat teman-teman, jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Dan tentunya subscribe, like, dan share video-video menarik dari Era Sukanti Channel. Nah, kali ini saya berkunjung ke Masjid Menara Kudus, Jawa Tengah, teman-teman. Masuk gapura gang dan sepanjang jalan sudah dipenuhi oleh pedagang yang menjual berbagai jajanan, baik jajanan khas daerah Kudus maupun jajanan anak-anak nih, teman-teman. Teman-teman kalau kesini jangan lupa beli oleh-oleh khas Kudus ya, yaitu jenang Kudus yang enak manis legit, teman-teman. Sambil cerita ya teman-teman, Masjid Menara Kudus menjadi salah satu bangunan masjid tua di Indonesia. Masjid ini dibangun oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Kudus. Lokasi Masjid Menara Kudus berada di Jalan Menara, Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, teman-teman. Nama resmi Masjid Menara Kudus adalah Masjid Al-Aqsa Menarat Kudus. Menara masjid ini cukup ikonik karena menyerupai bangunan candi dan melambangkan akulturasi budaya masa lalu. Hingga saat ini, Masjid Menara Kudus masih aktif digunakan untuk beribadah umat Islam. Selain itu, masjid juga dibuka untuk peziarah ke makam Sunan Kudus. Masjid Menara Kudus dibangun oleh Ja'far Shodiq atau yang lebih dikenal dengan nama Sunan Kudus, teman-teman. Usia masjid ini disinyalir sudah hampir 500 tahun. Prasasti yang ada di atas mihrab masjid ini sendiri berangkat tahun 956 Hijriah atau 1549 Masehi. Nama asli masjid ini adalah Masjid Al-Quds. Kata ini merujuk kota suci di Palestina yang bernama Al-Quds atau juga dikenal Yerusalem. Nama Al-Quds yang kemudian diucapkan sebagai Kudus ini dipilih Sunan Kudus untuk mengobati kerinduannya terhadap tanah kelahirannya tersebut, teman-teman. Pasalnya, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq dilahirkan di Al-Quds, Palestina sekitar tahun 1500-an. Masjid Menara Kudus tergolong berbeda dengan masjid pada umumnya, terutama pada desain arsitektur menara. Pada masjid kebanyakan, menara dibuat layaknya tugu seperti biasa. Namun, menara masjid peninggalan Sunan Kudus ini didesain seperti bangunan candi. Gaya arsitektur Masjid Menara Kudus secara keseluruhan bergaya tradisi seni Hindu, teman-teman. Di dalam areal masjid, tepatnya di bagian belakang, terdapat kompleks pemakaman. Disinilah Sunan Kudus beserta para ahli waris dan tokoh-tokoh lainnya dimakamkan, teman-teman. Oleh karenanya, masjid ini dikategorikan sebagai masjid ziarah dalam daftar cagar budaya. Tampak dari depan sekilas, memang Masjid Menara Kudus ini kelihatan kecil, namun setelah masuk ke dalam luas sekali. Sebelum lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Selain masjid, ternyata di belakang masjid adalah komplek makam Kanjeng Sunan Kudus dan para keluarganya. Pintu masuk makam terletak di sebelah kanan masjid. Kemudian setelah melalui jalan kecil, kita akan melalui pintu kedua memasuki komplek yang di dalamnya ada pondokan-pondokan. Di tengah-tengah pondokan tersebut ada sebuah bangunan paling besar. Konon kabarnya bangunan tersebut adalah tempat pertemuan para wali Songo sekaligus tempat Sunan Kudus memberikan wejangan kepada para muridnya. Di sebelah utara sebuah komplek ini ada sebuah pintu kecil menuju ke komplek pemakaman Kanjeng Sunan. Komplek-komplek makam terbagi-bagi dalam beberapa blok, dan tiap blok merupakan bagian tersendiri dari hubungannya terhadap Kanjeng Sunan. Namun saya tidak sampai masuk ke dalam makam ya teman-teman. Ada blok para putra dan putri Kanjeng Sunan, ada blok para panglima perang, dan blok paling besar adalah makam Kanjeng Sunan sendiri. Uniknya adalah semua pintu penghubung antar blok berbentuk gapura candi-candi. Tembok-tembok yang mengitarinya pun dari bata merah yang disusun berjenjang. Ke dalam dan keluar seperti layaknya bangunan candi.
Panorama yang nampak adalah komplek pemakaman Islam namun bercorak Hindu, teman-teman. Kesan unik dan historis inilah yang sangat menarik para wisatawan religi maupun wisatawan biasa. Setiap hari, tempat ini selalu ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Wisatawan yang berasal dari sekitar kota Kudus biasanya berkunjung pada hari biasa. Hari Sabtu dan Minggu biasanya lebih banyak pengunjung dari luar kota, seperti saya ini. Tanggal 10 Syuro merupakan puncak keramaian di komplek masjid ini, teman-teman, dalam rangka haul wafatnya Kanjeng Sunan Kudus. Ketika mau meninggalkan masjid, saya mendapati di samping masjid ada tempat yang menarik untuk saya tengok. Ternyata sebuah rumah seni, teman-teman, di mana di tempat ini biasanya para wisatawan bisa ikut melukis. Dan ini untuk bangunannya masih dalam tahap renovasi. Sebetulnya tertarik banget buat mencoba melukis di atas kanvas karena juga sudah ditawari sama bapaknya. Namun karena waktu sudah keburu sore dan si kecil sudah mulai merengek minta pulang, ya sudah. Semoga lain waktu bisa berkesempatan buat kesini lagi ya. Baik teman-teman, kita sudahi dulu jumpa kita kali ini ya. Semoga informasinya bermanfaat. I wish you a happy trip. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.